Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah bifadlillahi wa rahmatihi wa ihsanih. Kita bersyukur dengan memuji Allah Subhanahu wa taala yang mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsannya. Di malam ini Allah mudahkan kita untuk berkumpul di rumahnya bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kehebatan seseorang, tetapi karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan i'anah darinya, pertolongan darinya, sehingga bisa kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala mengamalkan surat wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sungguh manusia benar-benar dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh dan yang saling mewasiatkan di atas al-haq dan yang saling mewasiatkan dengan kesabaran, dan pula mengamalkan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, saling mengingatkanlah kalian karena saling mengingatkan itu bermanfaat untuk kaum mukminin. Sebagai usaha bentuk kesungguhan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia karena kalian mengajak orang-orang pada yang ma'ruf dan kalian mencegah orang-orang dari kemungkaran. Mudah-mudahan Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan menjadi sebab dipermudahnya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabb. Nah, insyaallah pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Thalathatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, dan kita sudah masuk pada macam-macam ibadah yang wajib semua itu dipersembahkan hanya untuk Allah, tidak seperti sebagian orang yang mereka melakukan amal ibadah yang disebutkan sebelumnya, baik itu doa, rasa takut, tawakal, istighatsah, isti'adzah, isti'anah. Mereka serahkan itu kepada selain Allah. Mereka persembahkan itu untuk selain Allah dan kepada selain Allah. Dan itulah kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang ahlil kubur atau kuburiyun atau para penyembah kubur. Mereka berdoa kepada mayit, kepada saleh, wali, nabi. Dan sudah kita bahas untuk jenis ibadah yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu ad-du'a. Ya, yaitu ad-du'a, doa. Sebagaimana datang hadis, ad-du'a wal ibadah, doa itu adalah ibadah. Nah, kemudian Asy-Syaikh rahimahullah ta'ala menyebutkan beberapa macam ibadah. Nah,
kenapa hanya ibadah ini saja yang disebutkan oleh Syekh Kang Iqbal? Karena biasanya ibadah doa, istighosa, isti'anah itu yang biasanya rentan dengan kesyirikan. Yang biasa dilakukan oleh kuburiyun. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Wah, ini ana hampir lupa nih, tapi enggak apa-apa lupa ya. Murojaah usul sita. Ya. Lupa lanjutin atau enggak? Lanjut. Nanti enggak murojaah ya. Baik, siap-siap murojaah insyaallah pekan depan ya. Nah. Baik. Kemudian kita lanjutkan ibadah yang berikutnya, yaitu wad dalilul khauf. Qauluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Nah, dalil al-khauf, dalil takut itu adalah ibadah. Ya, ada al-khauf, ada al-khasyah. Nanti Syekh rahimahullah taala akan menyebutkan al-khasyah. Bedanya al-khauf dengan al-khasyah. Al-khasyah lebih tinggi daripada al-khauf. Al-khasyah adalah rasa takut yang disertai dengan ilmu. Ilmu yang dalam. Ya. Berbeda dengan al-khauf. Nah, sering dicontohkan misalnya tentang mereka yang tahu ular kobra dengan yang tidak tahu ular kobra misalnya. Itu di taman ada ular kobra. Dia yang nggak tahu ular kobra cuman bawa sapu nyere, kemudian pas dia hadapi langsung macok tuh. Ya. Tapi kalau dia sudah tahu bagaimana ular kobra tersebut, dia pakai tongkat yang panjang, dia dia bawa persiapan, dia tahu. Ini bedanya al-khasyah dengan al-khauf. Dikiranya ular kobra kayak cacing. Nah, ini khauf. Ya, dan kaum muslimin mereka semua mempunyai rasa takut, mempunyai khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu muslim pun yang tidak memiliki al-khauf. Mereka semua mesti al-khauf. Mereka yang menantang-nantang Allah itu bukan muslim. Mereka itu kufar, munafik. Kalau mereka berbaju Islam, mereka itu munafik. Ya, semua muslim pasti memiliki rasa takut kepada Allah, cuman kadarnya berbeda-beda. Ya, kadarnya berbeda-beda. Tergantung seberapa perintah Allah yang dia kerjakan, seberapa larangan Allah yang dia tinggalkan. Enggak sholat 5 waktu, enggak sholat Jumat, ya. Enggak sholat Idul Fitr. Bagi jumhur ulama, selama dia masih mengakui sholat itu wajib, tapi dia enggak mau sholat, bagi jumhur ulama mereka masih muslim nih. Ya. Bagi Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullahu taala, kalau tidak sholat sama sekali maka sudah kafir tuh, enggak sholat. Yang belang betong masih dikatakan muslim oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Bagi Imam Ahmad Syekhul Islam, dan yang lainnya bisa keluar dari Islam itu yang meninggalkan sholat. Ya. Nah, tingkatan seperti itu menunjukkan tingkatan apa? Takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula maksiat yang dia lakukan setingkat apa, ya, itu menunjukkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, kita bahas ini bedanya. Sedangkan mereka yang memiliki al-khasyah, dia tahu bagaimana dahsyatnya murka Allah. Seorang mukmin melihat dosa-dosanya seperti gunung berada di atas kepalanya, kapan waktu bisa menimpanya, yaitu mukmin. Nah, ini khasyah namanya. Rasulullah mengumpamakan permisalan seorang mukmin dengan munafik. Mukmin itu dia melihat dosa-dosanya seperti gunung
di atas kepalanya. Kapan waktu bisa saja menimpanya. Kapan waktu dia bisa diubah oleh Allah menjadi kecoa lah, tikus lah, ular lah, babi kah. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada siapa? Bani Israel, orang-orang Yahudi. Ya. Nah, dengan seorang mukmin dia membaca ayat tersebut, apa yang menahan Allah untuk mengubah seseorang karena sebab dosanya? Ya, karena sebab dosanya Allah ubah dia menjadi binatang-binatang seperti itu. Enggak ada yang bisa menahan Allah. Ya. La mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at. Tidak ada yang bisa menahan apabila Allah mau memberi, tidak ada yang bisa memberi apabila Allah menahan. Nah, itu mukmin. Ya, itu al-khasyah. Jadi takut dengan ilmu. Ya, berbeda seseorang yang dia hanya sekedar khauf. Ya, dia takut kepada Allah tapi dia menunda-nunda tobat. Jelas ini? Dia menunda-nunda istighfar. Nah, itu khauf. Dia tidak sampai tingkatan khasyah. Sedangkan al-khasyah itu hanya ulama yang memilikinya. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang khasyah, yang memiliki khasyah hanya mereka para ulama. Jadi mereka yang baca Al-Quran. Bagaimana dahsyatnya adab Allah kepada kaum 'Ad. Bisa Allah kaum 'Ad dibawa terbang mereka selama 7 hari 8 malam. Dibawa terbang mereka, putus kepala-kepala mereka kemudian. Ya, dibawa terbang pakai angin itu. Nah, menunjukkan bagaimana kuasa Allah. Enggak ada yang bisa menahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal mereka adalah manusia yang paling kuat. Ya. Bagaimana Allah binasakan Firaun? Itu dengan ilmu. Dia khasyah, dia takut kepada Allah dengan ilmu. Jelas bisa membedakan insyaallah ya antara al-khasyah dengan al-khauf. Itu beda. Nanti kita al-khasyah enggak kita bahas lagi nih. Nah, kita al-khauf, kita bahas al-khauf. Nah, al-khauf yang terpuji adalah yang membuat dia taat kepada Allah. Perintah Allah dia kerjakan, larangan Allah dia tinggalkan. Takutnya dia kepada Allah sebagai tameng, dinding, pembatas dia dengan kemaksiatan. Dia menjauhi maksiat. Dia menjauhi maksiat karena takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan seseorang yang tercela ya. Seseorang dia takut kepada Allah karena sudah saking takutnya kepada Allah kagok cenah. Dia berasa berputus asa dari rahmat Allah sehingga udah dia habis-habisan bablas aja udah, jadi enggak mengerjakan perintah Allah, tidak menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, udah merasa dirinya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini takut kepada Allah dengan kejahilan. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ya, maksudnya yang tercela, ya, takut kepada Allah yang tercela adalah dengan dia bermudah-mudahan dalam mengkafirkan, memvonis. Inilah yang ada pada orang-orang Khawarij. Takut mereka berlebih daripada harap mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka hanya mengambil dalil-dalil ayat-ayat tentang ancaman, tentang neraka. Ya, mereka tinggalkan ayat-ayat tentang ampunan Allah, tentang kasih sayang Allah. Yang takut juga raja, harapan itu haruslah seperti dua sayap burung yang seimbang. Tidak boleh patah salah satu. Patah salah satu, dia akan masuk pada jurang kebid'ahan. Nanti akan kita bahas insyaallah. Nah, ini takut yang tercela, ya, takut kepada Allah tapi tercela. Bagaimana takut kepada Allah tapi tercela? Tadi yang pertama dia sudah merasa apa? Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia udah kadung lah. Udah terlanjur kaduhung. Yang pertama, yang kedua, nah, dia mudah mengkafirkan para pelaku dosa besar. Ya, dia
bahkan merasa suci juga nih. Ya, orang lain salah semua. Nah, ini yang kedua nih. Dan kemudian yang ketiga, yang tercela nih, yang tercela. Yang ketiga adalah yang membuat dia sampai berlebihan, sampai sakit, ya, sampai pingsan. Nah, sampai sakit, sampai pingsan. Karena itu tidak sampai dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, sedangkan mereka para sahabat adalah apa? Muslim terbaik. Bagaimana Rasulullah SAW menanamkan rasa takut kepada para sahabat tidak sampai mereka seperti itu, ya, sampai pingsan, ya, sampai gom ini apa ya? Gom ini terus dia merasa gom. Iya, cemas, was-was terus, kebawa kemana-mana, bahkan sampai dia nggak peduli lagi, kadang kurang perhatian dengan keluarganya, nggak perhatian dengan pekerjaannya, nggak perhatian dengan orang tuanya, nggak perhatian dengan lingkungan. Dia hanya takut kepada Allah seperti itu. Yang seperti ini termasuk dalam khauf yang mazmum, khauf yang tercela. Jelas ini ya? Ini udah 3 nih. Ya, ini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Umar Al-Adani rahimahullahu taala, ya, untuk khauf yang tercela. Ini khaufnya khauf kepada Allah yang tercela. Nanti ada khauf kepada selain Allah. Ini khauf kepada Allah yang tercela, 3 hal ini. Ya. Kemudian khauf yang terpuji adalah yang membuat apa tadi? Ya, membuat dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai dinding pemisah antara dia dengan maksiat. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini khauf, takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah khauf yang itu syirik, khaufus sir. Khauf yang itu tersembunyi. Maksudnya seseorang dia takut kepada wali, kuburan wali. Kalau kita nggak ngasih sesajen, bakal kena sakit nih keluarga kita, perusahaan kita bakal bangkrut, bakal bangkrut, atau akan terjadi banjir bandang, musibah-musibah. Kalau kita nggak ngasih sesuatu ke wali ini, kalau kita nggak ngasih sesajen ke ini, ya, kalau kita nggak ngasih klakson 2 kali di tanjakan Emen, nah itu udah, ya, itu namanya khaufus sir. Khaufus sir namanya, khauf takut yang itu tersembunyi, sebenarnya nggak ada, nyatanya itu nggak ada, ya. Nah, ini yang diancamkan oleh kaum Ad kepada Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Apa kata kaum Ad? Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu. Kami hanya mengucapkan, berhati-hatilah engkau wahai Hud, akan sampai kepadamu keburukan oleh Tuhan-Tuhan kami. Enggak peduli. Para nabi mereka diancam-ancam seperti itu, enggak peduli. Enggak boleh takut dengan ancaman-ancaman mereka kaum musyrikin. Nanti Tuhan kami akan ngasih engkau sakit, akan bikin kamu gila, akan bikin kamu enggak. Illa taraka ba'du alihatina bisu. Enggak, jangan peduli. Kalau takut berarti dia sudah masuk pada khaufus sir, khaufus syirik. Takut yang itu syirik hukumnya. Kalau enggak ngasih sesajen, nanti bakal, kalau enggak ngasih rokok di tanjakan Emen, bakal terjadi ini dan itu. Ada rasa takut dia tuh. Berarti dia sudah apa? Kena syirik. Dia sudah jatuh pada syirik. Ya, kalau masuk daerah sini, pokoknya nama harus apalah, biasanya apa? Ada yang tahu enggak? Punten gitu. Enggak ada orangnya padahal ya? Iya, enggak ada orang. Oh iya. Permisi. Terus apa lagi yang misalnya ada punya pengalaman atau ada yang tahu? Nah, kalau dulu ya ada kuncen ini mungkin Gunung Merapi, kalau seandainya enggak ngasih apa ke makamnya atau ke rumahnya, maka akan terjadi, akan meletus Gunung Merapi seperti itu. Nah, ini namanya
khaufus sir atau khaufus syirk, ya. Baik dia wali yang sudah mati atau masih hidup, atau masih hidup sekalipun yang dianggap wali ini, ajengan nih, kiai ini. Ya, hati-hati kalau nggak ngasih upeti ke kiai ini, ajengan ini, kita bakal kena bala nih. Ya. Nah, berbeda dengan ini si ajengan utang terdibayar-bayar, ditagih malah ngambek cenah. Terus dia udah ngancam saya pakai bedog. Itu boleh nggak takut kayak gitu? Boleh namanya. Jelas ini? Nah, kalau memang itu nyata, memang itu bentuk nyata, di mana dia mau ngancam kita pakai fisik, ini itu bentuknya nyata, ini namanya khauf tabi'i. Nah, kita masuk yang ketiga. Yaitu apa? Khauf tabi'i, yaitu khauf tabi'i itu natural. Ya, tabi'ah itu natural. Nah, jadi khauf yang itu dibolehkan oleh syariat. Ya, khauf tabi'i namanya. Yaitu khauf takut dari musuh. Seperti takutnya Nabi Musa dari kejaran tentara-tentara Fir'aun. Fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Musa pas lari dari kejaran Fir'aun, fa kharaja minha, Nabi Musa keluar dari Mesir khaifan, dalam keadaan takut, yataraqqab itu mengendap-endap gitu ya, mengendap-endap ya. Nah, yataraqqab itu sambil lihat itu mengendap-endap kan. Nah, itu khauf boleh. Kenapa? Karena memang nyata. Kalau tertangkap Nabi Musa bisa saja Nabi Musa pun apa? Dibunuh. Nah, ini nyata nih. Boleh. Ada akibatnya memang. Nah, ini khauf tabi'i. Misalnya itu ada harimau tuh di belakang. Oh, enggak mau, saya takut. Boleh enggak takut seperti ini? Boleh. Itu ada anjing rabies. Misalnya boleh enggak? Boleh takut dia seperti itu. Takut ketinggian. Takut apa lagi? Yang boleh-boleh. Takut istri. Wah, itu. Nah, ini kita bahas yang keempat. Masuk takut istri. Nah, yang keempat adalah takut istri. Atau takut kepada teman sehingga dia melakukan yang haram dan meninggalkan yang wajib. Ya. Misalnya dia takut kepada temannya, tapi memang ada ancaman itu ada. Tetapi takutnya dia kepada temannya itu sampai mengharuskan dia minum khamar lagi, atau dia berjudi lagi, atau dia tidak sholat, meninggalkan sholat. Nah, khauf yang seperti ini tidak sampai tingkatan syirik, tetapi masuk sampai tingkatan haram. Ya, tingkatannya haram. Sebenarnya nggak boleh dia takut sampai meninggalkan apa yang Allah perintahkan, ya, sampai melakukan apa yang Allah larang. Yang seperti ini nggak boleh. Nah, ketika dia melakukan hal itu, ya, dia sudah jatuh pada takut yang haram. Ya, nah mungkin takut ke istri sampai kayak gitu nggak, misalnya, ya, sampai meninggalkan sholat, atau karena takut sama istri, ini ada ya sampai dia harus melakukan korupsi, harus mengambil, ya harus mencuri lah di perusahaan di mana dia bekerja karena takut sama istrinya. Nah, yang seperti ini takut yang haram, ya. Tapi bedakan antara takut dengan nyaahnya. Ya, kadang ada seorang dia sayang sama istrinya, dia mau aja jam 1 malam beli salak untuk istrinya, ya, cari-cari salak, nggak ada musim salak, ya, atau ya entah, bedakan, bisa cinta, bisa takut juga tuh. Nah, jadi itu antara tipis itu. Kalau cinta nggak ada masalah, tapi tenang. Nah, ini jadi ada 4 ya pembagian takut. Yang pertama adalah takut ibadah, ya, takut ibadah yang membuat seseorang taat kepada Allah. Yang kedua adalah takut kepada Allah yang tercela. Takut kepada Allah ada 2 ya. Takut kepada Allah
yang tercela adalah yang pertama, ya dia sampai meninggalkan ibadah malah. Yang kedua, mudah untuk mengkafirkan orang. Yang ketiga, ya takut berlebihan sampai gom, muncul was-was, meninggalkan hak-hak keluarga, hak perusahaan, ya karena dia habis pikirannya dengan takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama. Kemudian yang kedua ada takut syirik. Nama lainnya adalah khaufus sir. Sir itu artinya tersembunyi. Ya. Nah ini dia takut akan datang sakit, bencana. Kemudian yang ketiga adalah khauf tabi'i. Khauf tabi'i adalah khauf natural. Boleh seseorang untuk dia takut pada api, takut pada ketinggian, takut pada binatang buas, takut dia pada ular. Misal ngelihat ular aja dia udah lututnya udah bergetar. Belum dekat lagi, lihat ular aja udah. Nah, ini seperti ini enggak ada masalah. Kemudian yang keempat terakhir adalah khauf yang haram. Khauf yang haram adalah ketika dia takut kepada temannya, kepada keluarganya, karena yang dengan takut tersebut dia melakukan yang haram. Ya, dia melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Baik, barakallahu fikum. Ini al-khauf. Mana dalilnya bahwasanya takut itu adalah ibadah? Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kalian kepadaku andaikan kalian mukmin. Ya. Dan seberapa tingkat keimanan seseorang, sebesar itulah tingkat takutnya juga dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dibuat syarat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa khafuni in kuntum mu'minin, dan takutlah kalian kepadaku andaikan kalian mukmin. Setinggi apa tingkat iman kalian, setinggi itu pula lah sebenarnya tingkat takut kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lemah iman kalian, lemah pula lah takut kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mana takut itu adalah ibadah? Karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk takut kepada Allah. Berarti itu adalah ibadah. Semua yang Allah perintahkan untuk kita lakukan, ya, itu adalah ibadah. Dari mana kita tahu satu perbuatan ucapan itu adalah ibadah? Yang pertama, apabila itu diperintahkan oleh Allah. Karena semua yang diperintahkan oleh Allah mesti Allah cintai, mesti Allah ridhoi. Dan ibadah itu adalah semua yang Allah cintai, semua yang Allah ridhoi, baik itu ucapan atau perbuatan. Enggak mungkin kan Allah menyuruh, memerintahkan untuk yang Allah benci, enggak mungkin kan? Sesungguhnya justru semua yang Allah perintahkan itu adalah Allah cintai, Allah ridhoi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan pahala, balasan pahala. Ya. Apabila berbuat ini maka akan diganjar seperti ini, maka itu adalah ibadah. Nah, kemudian yang berikutnya yang disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah wa dalilur raja. Dan dalil ar-raja, bahwasanya roja adalah ibadah. Apa itu roja? Harap. Ya. Harap yang seperti apa? Yang dikatakan ibadah yang itu tidak bisa diberikan kecuali hanya oleh Allah. Seseorang berharap punya jodoh yang baik, yang solehah misalnya. Dia berharap Allah berikan untuk dia anak yang soleh. Dia berharap Allah berikan dia rizki yang halal. Dia berharap untuk diberikan keselamatan, untuk diberikan kesuksesan, ya, rizki. Ini semua hanya bisa diberikan hanya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan yang seperti ini apabila ditujukan kepada selain Allah, maka itu sudah syirik. Ya. Jadi harapan-harapan seperti ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sedangkan seseorang yang dia berharap kepada makhluk, yang makhluk itu bisa melakukannya, ya, yang makhluk itu bisa melakukannya. Misalnya kita berharap kepada teman kita untuk menjaga satu barang, yang bisa teman kita ini untuk menjaga barang tersebut.
itu tidak dikatakan syirik. Kita berharap teman kita membantu kita. Kita berharap teman kita misalnya mengangkat barang kita, ya. Harapan-harapan yang seperti itu yang kita yakin manusia bisa melakukannya, ini tidak mengapa, jelas ya. Tetapi harapan yang itu hanya Allah yang bisa melakukannya, itu diberikan kepada selain Allah, maka itu adalah syirik. Seperti misalnya datang ke kuburan para wali dan dia berharap wali bisa memberikan dia rizki, kesuksesan, kemenangan, kelulusan, kesembuhan. Nah, yang harapan-harapan seperti ini adalah syirik. Mana dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Dan siapa yang berharap untuk bertemu dengan Rabb-nya, ya. Ini bertemu di sini harapan bukan hanya sekedar masuk surga, tetapi harapan mendapatkan pahala tertinggi bagi ahli surga. Apa itu? Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Liqa di sini, pertemuan di sini, ya. Pertemuan di sini bisa diartikan adalah muayanah, yaitu melihat. Ya, siapa yang berharap bukan hanya sekedar masuk surga, tapi dia ingin bisa bertemu Allah, bisa melihat Allah. Nah, harapan yang seperti ini kan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa memberikannya. Falyamal amalan sholiha. Tidak hanya sekedar seorang itu berharap, ya, kemudian berpangku tangan, harus ada usaha kesungguhannya. Falyamal amalan sholiha. Beramallah dia dengan amalan yang soleh. Ayo beramal soleh. Mau? Enggak cukup dengan harapan. Saya berharap enggak cukup, tapi dia harus beramal soleh. Ada usahanya. Falyamal. Ya, faman kana yarju liqa falyamal. Ada fa-nya. Ya, enggak cukup hanya dia mau surga, saya mau jadi orang soleh, saya mau jadi orang baik, saya mau ini dan itu, hisab dipermudah, timbangan amal diperberat, dipermudah melewati sirat untuk masuk surga Allah. Kemudian gak ada upaya dia, gak ada kesungguhan dia, itu omong kosong, harapan palsu. Ya, harapan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang jujur dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mereka menunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pula sebutkan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan syirik, jangan kau menyekutukan Allah dalam ibadah dengan apapun, dengan siapapun, ya. Nah, harus bertauhid. Ini syarat diterimanya amal nih. Dua disebutkan oleh Allah. Yang pertama amal soleh sesuai dengan tuntunan Nabi. Yang kedua haruslah ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang berikutnya wadalilu tawakkul. Kalau bahasa kitanya tawakal, ya. Tawakal itu fi'il madhi. Tawakkala yatawakkalu tawakkulan. Masdarnya tawakkulan. Ini tawakkul. Ya, kalau kita mah tawakal, ya. Nah, maksudnya adalah bertawakal. Tawakul maknanya bertawakal. Mana dalil bertawakal itu adalah ibadah. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan kepada Allah lah kalian hanya bertawakal andaikan kalian mukmin. Ya. Nah, di sini hampir sama dengan ayat pada Al-Khauf. Kalau kata Allah di ayat tentang khauf, wa khafuni in kuntum mu'minin fatawakkalu in kuntum mu'minin. Apa kata para ulama? Apabila ada ayat seperti ini, Allah membuat syarat, ya. Kalau mau sempurna iman seseorang, maka harus sempurnalah tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak bertawakal penuh kepada Allah, masih dia bertawakal kepada makhluk, ya selemah itulah iman dia. Nah, apa itu tawakal? Ya, tawakal adalah i'timadul qalb, yaitu bergantungnya hati, pasrah, berserah diri sepenuhnya kepada yang dia tuju. Itu tawakal, udah pasrah,
pasrah, dia serahkan seluruhnya. Itu tawakal. Ketika kita keluar rumah, Rasulullah mengajarkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Aku bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak tahu di luaran sana. Ya, di luaran sana banyak manusia jahat, banyak jin jahat, banyak binatang jahat. Ya, bisa saja makar-makar manusia, macam-macam. Nah, dan yang bisa melindungi kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Disebutkan di sini oleh Syekh Muhammad ibn Shalih bin Utsaimin rahimahullah taala, sekalipun sedikit saja tawakal kepada makhluk itu hukumnya haram. Kenapa? Berbeda ya dengan tadi takut kepada makhluk yang memang zahir ancaman tersebut nyata kepada kita, itu boleh. Ya. Roja, harapan kepada makhluk yang memang makhluk tersebut bisa melakukannya, itu boleh. Berbeda dengan tawakal. Tawakal kepada makhluk sekalipun makhluk itu bisa melakukannya, hukumnya tetap tidak boleh. Ini bertawakal kepada misalnya abang kita nih, abang kita lapang, Allah kasih harta. Kemudian kita mau pinjam uang, bang pinjam uang lah 50.000. Nggak perlu ngedip, dia ngasih aja bisa beratus ribu. Ya, tetapi ketika bertawakal kepada makhluk, walaupun dalam hal yang itu dimampui oleh makhluk, hukumnya haram. Gampang lah, ada abang anak misalnya. Ya, hati manusia di bawah kendali siapa? Di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Ya, qulub bani Adam baina usbu'in min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa sya. Hati anak Adam itu di antara dua jemari Allah, Allah bolak-balikan sekehendak Allah. Kemudian alam semestanya mengaturnya siapa? Allah. Sekalipun abang kita dia mampu dan dia ingin, tetapi banyak hal yang bisa merintangi kemudian. Ya, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apabila Allah tidak kehendaki maka tidak akan mungkin untuk terjadi. Jadi tidak boleh bertawakal sekalipun untuk yang itu dimampui oleh makhluk. Jelas itu? Tidak boleh bertawakal kepada makhluk sekalipun itu yang dimampui oleh makhluk. Ya. Nah, tawakal kepada pilot nih, tawakal kepada pilot naik pesawat, tawakal kepada pilot. Apa hukumnya? Haram. Ya, pilot walaupun dia punya SIM ada SIM ya. Lisensinya mungkin udah berapa puluh ribu jam terbang, bisa aja dia pingsan. Bisa kemudian dia hilang akal. Bisa dia ini dan itu. Ya enggak? Jadi enggak boleh bertawakal kepada makhluk, sekalipun makhluk tersebut mampu untuk melakukannya, ya. Jadi tawakal penuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Jadi dia enggak bersandar kepada makhluk, enggak bersandar dia kepada makhluk. Ya. Nah. Dan ini sudah pernah Anda sampaikan kan? Maksud kisah ketika daurah udah disiapkan sebaik-baiknya, tingkat pengamanan udah luar biasa, bukan hanya dari ikhwah aja, keamanan bayangan keamanan bayangan. Jadi ikhwah tetap ngaji di sini, tapi mereka udah jago-jago silat semua untuk jagain ustadz tuh. Ya, itu namanya keamanan bayangan kata. Ini udah di ring pertama udah mereka ini para bodyguard asatid nih. Ya, ada juga disimpan beberapa yang jago-jago silat tuh di beberapa titik tuh. Ya, udah dibikin. Bukan hanya itu, polisi, tentara udah disiapkan. Ya, petinggi-petinggi dari kepolisian, dari TNI dukung semua daurah tersebut. Tiba hari H ada kerusuhan, diteleponin satu-satu, udah lupa semuanya sama kita. Ya, nah, dan mereka ustadznya ngomong kami lupa tawakal kepada Allah. Dia bilang kayak gitu. Nah, ini pelajaran untuk kita ya. Nah, kita terlalu bertawakal kepada makhluk, kita terlalu mengandalkan makhluk. Ketika terjadi nggak bisa apa-apa. Nah, diteleponin nggak ada yang ngangkat semuanya. Ngangkat pun sedang keluar kota. Nah, ini pelajaran.
Baik. Nah, yang biasa dilakukan oleh ahli kubur, para penghuni kubur, mereka bertawakal kepada para wali, mereka bertawakal kepada para nabi, ya. Mereka bahkan mereka menyebut nama-nama para wali tersebut ketika terjadi sesuatu. Ya. Mereka sebut Syekh Abdul Qadir Jailani, ya, kemudian Ahmad Al-Badawi, bahkan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW sendiri pun tidak bisa melindungi diri beliau ketika perang Uhud. Beliau pun beristighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya, banyak dalil datang dari Nabi SAW agar kita menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tadi keluar rumah, kemudian pas mau tidur, akal kita enggak ada tuh. Penjagaan kita enggak ada untuk melindungi diri kita, enggak bisa. Siapapun bisa mencelakai kita ketika kita sedang tidur. Apa yang kita baca? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika. Ya Allah, aku hadapkan wajahku kepadamu ya Allah sepenuhnya. Aslamtu nafsi ilaika Allahumma aslamtu wajhi wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku sandarkan punggungku kepadamu ya Allah, dan aku serahkan seluruh urusanku kepadamu ya Allah. Ya udah, hanya Engkau aja lagi yang bisa melindungiku. Enggak ada yang lain. Ya, nah ini ketika kita tidur, tawakal penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian habis makan aja kita mengucapkan alhamdulillah. Yang kita dapat la haul min ghairi haulin wala quwwah, tanpa haul, tanpa kekuatan, tanpa daya upaya. Maksudnya Allah yang ngasih makanan tersebut kepada kita. Ya, coba kalau kita nanam dulu gimana? Ya, kita nanam dulu, mau makan sore, mau makan siang. Baik. Ya. Nah, dan di antara doa tawakal apa saja? Di antara doa tawakal yang Rasulullah ajarkan, la haula wala quwwata illa billah. Masya Allah, jazakallah khair. Kemudian apa lagi? Masya Allah, jazakallah khair. Kemudian ucapan bismillah juga. Ya, atau tadi tawakkaltu 'ala Allah itu juga sudah jelas ya. Kemudian ucapan bismillah juga. Bismillah itu adalah doa kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah taala. Nah, kemudian wa qala wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh, dan juga dalil yang lain kata Syekh rahimahullahu taala, siapa yang bertawakal kepada Allah maka itu cukup. Ya, dia enggak bertawakal kepada makhluk yang lain, kepada temannya, kepada abangnya, kepada ayahnya. Ya, dia hanya bertawakal kepada Allah, itu sudah lebih daripada cukup. Ya, karena yang menggerakkan hati mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa dalilur raghbah war rahbah wal khusyu' wa qauluhu ta'ala innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Nah, sekarang raghbah dan rahbah. Apa itu raghbah? Raghbah adalah keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Rahbah adalah ketakutan. Ya, takut tetapi ada aksinya, ada perbuatan, dia takut. Nah, raghbah mirip dengan roja, mirip dengan mahabbah, tetapi disertai dengan perbuatan. Ada ketaatan yang dia lakukan. Nah, sedangkan raghbah adalah rasa takut yang itu sudah disertai juga dengan perbuatan. Dia menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dua ibadah ini disatukan dalam satu waktu, maka lahirlah ibadah khusyuk namanya. Apa itu khusyuk? Gabungan antara dua ibadah besar, yaitu rasa takut dan rasa cinta dan rasa harap.
Ya. Dia takut kepada Allah, sekali waktu juga dia cinta dan berharap kepada Allah. Dia takut dari Allah dan dia lari kepada Allah. Kalau kita takut dari sesuatu, kita lari dari sesuatu tersebut. Berbeda dengan kita takut kepada Allah, kita larinya hanya kepada Allah. Yang bisa menyelamatkan kita dari Allah hanya Allah itu sendiri. Sebagaimana doa sujud kita, Allahumma inni a'udzubika minka. Ya Allah, aku berlindung denganmu darimu ya Allah. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik. Ya Allah, aku berlindung dengan ridhamu dari murkamu. Ya Allah, aku berlindung dengan maafmu dari siksamu. Ya. Nah, jadi yang bisa melindungi kita hanya Allah dan kita lari kepada Allah. Ketika dua ibadah ini bisa kita lakukan dalam satu waktu, itulah yang dikatakan al-khusyu'. Itulah yang dikatakan al-khusyu', dan para ulama mengistilahkan lain dengan inilah ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya, menghadirkan sifat-sifatnya sehingga muncul rasa takut dan rasa cinta dalam satu waktu. Itulah al-ihsan. Beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah, bukan arti kita membayangkan Allah yang haram. Mana dalilnya? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Setelah Allah menyebutkan banyak para nabi, ya, Allah mengatakan mereka itu, kata Allah, yusari'una fil khairat, mereka bersegera dalam melakukan kebaikan, wa yad'unana raghaban wa rahaba, dan mereka berdoa kepada kami, beribadah kepada kami dengan penuh rasa raghab, rasa rahab, wa kanu lana khashiyin, dan mereka khusyuk dalam ibadahnya itu. Jadi khusyuk itu lahir dari raghab dan rahab, rasa takut dan rasa cinta. Ya, baik. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal isya. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Nah, kita melanjutkan kajian kitab Salathatul Usul. Masih kita dalam ibadah-ibadah atau macam-macam ibadah yang hanya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua jenis ibadah apabila ditujukan, dipersembahkan untuk selain Allah atau kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah dan dihukumi kafir, musyrik, sebagaimana ayat di surat Al-Mu'minun yang disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Siapa yang dia berdoa beribadah kepada selain Allah, yang juga dia beribadah kepada Allah juga kepada selain Allah, yang tidak ada burhan baginya, maka perhitungannya di sisi Allah dan sungguh tidak akan beruntung orang kafir itu. Allah vonis orang yang menyekutukan Allah dalam ibadah kafir. Surat Al-Mu'minun ayat 117. Dengan itu berhati-hati seseorang dalam dia melakukan suatu ritual ibadah, jangan sampai dia persembahkan itu untuk selain Allah. Karena banyak orang mereka tidak mengerti tentang ibadah, sehingga mereka menyangka ketika meminta berdoa ke kuburan wali, ke nabi, itu bukan ibadah, dan mereka menyangka itu hal yang sah-sah saja, yang tidak akan merusak keislaman mereka, tauhid mereka. Justru mereka terjerumus pada dosa yang paling besar, yang paling Allah benci, yang paling Allah murka, yaitu asyirku billah, menyekutukan Allah dalam ibadah. Nah, yang berikutnya ada yang terluputkan dalam tawakul ya. Dalam tawakal
dalam Islam tawakal haruslah disertai dengan mengambil sebab berbuat. Ya. Tawakal di dalam Islam tidak hanya dia berserah diri sepenuhnya dengan hatinya kepada Allah saja tanpa dia mengambil sebab. Ya, tanpa dia mengambil sebab. Imamul mutawakkilin, imam pemimpin orang yang bertawakal secara mutlak adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian pun beliau banyak mengambil sebab. Ketika hijrah beliau mengambil sebab apa? Beliau bertawakal kepada Allah. Beliau mengambil sebab apa? Beliau bersiasat tidak langsung pergi ke utara menuju Madinah. Tapi justru beliau lawan arah. Beliau perginya ke selatan. Madinah itu utara Makkah. Seharusnya ketika Rasulullah hijrah itu langsung ke utara, langsung ke arah Madinah. Tapi tidak, Rasulullah justru ke arah selatan. Ya, ke arah selatan agar banyak orang tidak menyangka. Mereka ketika tahu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hijrah dan ada sayembara 100 ekor unta untuk kepala Nabi dan 100 ekor unta untuk kepala Abu Bakar, mereka langsung memacu kuda mereka, unta mereka untuk memburu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam langsung ke arah utara, dan mereka tidak dapatkan setelah berhari-hari perjalanan. Karena Rasulullah menuju ke arah selatan, berpuluh kilometer, Gua Thawr, bersembunyi beliau di sana selama 3 hari. Kemudian tawakal beliau yang berikutnya adalah menyewa orang musyrik sebagai penunjuk jalan, ya, sebagai penunjuk jalan tikus, bukan jalan utama, jalan alternatif yang tidak diketahui oleh banyak orang. Nah, Rasulullah menyewa seorang musyrik untuk sebagai penunjuk jalan. Nah, ini dalil yang digunakan oleh ulama-ulama Arab Saudi ketika ada ancaman dari Saddam Hussein waktu itu ya untuk menyerang Arab Saudi. Ya, mereka menyewa tentara-tentara Amerika untuk menjaga perbatasan Arab Saudi. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau menyewa seorang musyrik untuk sebagai penunjuk jalan ke Madinah, jalan yang tidak pernah dilalui oleh orang. Ya, nah ini kemudian juga Rasulullah SAW dalam peperangan beliau selalu memakai baju besi, beliau memakai helm besi. Demikian pula para sahabat yang lain, dan beliau adalah imamul mutawakkilin. Beliau imam orang bertawakal. Rasulullah SAW di akhir umur beliau menggadaikan baju besi beliau, menunjukkan beliau biasa pakai baju besi. Ketika Fatu Makkah, masuk Makkah, ya, sesampainya beliau di Makkah, di dalam Makkah beliau lepaskan helm besi beliau. Rasulullah memakai baju besi, beliau memakai helm besi, ya, dan beliau orang yang bertawakal. Kaum muslimin selain mereka mencari syahid dalam perang, mereka pun mengambil sebab, ya, mereka mengambil sebab. Nah, demikian pula perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Musa alaihi salatu wassalam, kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika melihat Fir'aun sudah mulai mengejar mereka, Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Padahal Allah bisa saja langsung membelah lautannya, enggak, tanpa harus Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Tetapi dalam Islam selain dia bertawakal kepada Allah, haruslah ada usaha, ya, mengambil sebab. Maryam alaihi salatu wassalam ketika beliau fokus ibadah, datang makanan begitu saja tanpa ada usaha. Tanpa ada usaha datang makanan begitu saja kepada Maryam alaihi salatu wassalam. Tetapi ketika beliau baru melahirkan Nabi Isa, berdarah-darah beliau pada puncak-puncak kesedihan, ya, kemudian rasa sakit, rasa lelah, Allah perintahkan Maryam untuk menggoyang pangkal, bukan batangnya, bukan, pangkal pohon kurma. Jadi kalau kita kan lihat pohon kelapa itu akarnya naik ke atas, ya, bukan akarnya, bukan di bawah, enggak kelihatan akarnya kan, ya, dari atas tuh kelihatan akarnya, ya. Nah, seperti juga lah pohon kurma itu.
Allah perintahkan Maryam untuk menggoncang, untuk menggoyang pangkal pohon kurma. Mana bisa? Ya, maksudnya laki-laki kuat berbadan kekar saja berlima, berempat belum tentu bisa menggoyang pohon kurma itu. Ya, apalagi di pangkalnya. Tetapi di dalam Islam, ya, itu adalah sebab. Sekalipun sebab yang sedikit bisa ya perintah dari Allah selain bertawakal adalah mengambil sebab. Barakallahu fikum. Dan banyak sekali ayat dan hadis yang datang tentang itu. Ya Rasulullah SAW, gimana aku tawakal aja untuk kendaraanku ini. Kau ikat dulu baru tawakal kepada Allah. Jadi ikat dulu, ada usaha, kunci dulu motor, kunci mobil, baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala beliau mengatakan, nah, Allah Ustaz, at-tawakkul. Nah, Allah Ustaz. Seseorang yang dia bertawakal kepada sebab, maka dia telah menyekutukan Allah. Dan yang bertawakal tanpa sebab, ta'nun fi syariah, dia sudah mencela syariat Islam. Nah, ucapan Syekhul Islam, yaitu seseorang yang dia bertawakal kepada sebab. Kalau bukan karena perusahaan ini kita akan hancur, kalau bukan karena teman kita nggak bisa melakukannya. Ini kan tawakal pada makhluk nih. Dia sudah syirik. Yang seperti ini syirik. Ya. Kemudian yang kedua, seseorang yang dia bertawakal tanpa melakukan sebab, dia sudah mencela syariat Islam. Karena Islam tidak mengajarkan seseorang hanya bertawakal kepada Allah tanpa dia melakukan usaha. Ya. Nah. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Wa dalilul khasyah qauluhu ta'ala fala takhshawhum wakhshawni. Dan dalil khasyah adalah ibadah firman Allah, jangan kalian takut kepada mereka, takutlah kalian kepadaku. Tadi sudah kita bahas ya, khasyah adalah rasa takut yang disertai dengan ilmu, dan Allah mengkhususkan khasyah itu hanya dimiliki oleh mereka para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Jadi semakin banyak kita mentadabburi Al-Qur'an, semakin kita banyak membaca hadis Nabi beserta tafsirnya, beserta syarahnya, maka kita akan semakin mengenal Allah dan semakin kita akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahu betul bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala untuk alam semesta ini. Wa dalilul inabah qauluhu ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah inabah, ya. Jadi seperti khasyah ini dilakukan oleh para penyembah kubur kepada para wali itu. Nah, sekarang inabah. Apa itu al-inabah? Ar-ruju' ilallah ta'ala bil qiyami bi ta'atihi wa ijtinab ma'siyatihi. Inabah itu adalah kembali kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mirip maknanya dengan tobat. Mirip maknanya dengan tobat. Inabah. Wa anibu ila rabbikum. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Ini perintah dari Allah. Ya. Nah, wa anibu ila rabbikum. Perintah dari Allah untuk kita berinabah. Apa itu inabah? Kembali kepada Allah, tapi tidak cukup hanya dengan seseorang dia mengatakan saya sudah kembali kepada Allah. Tetapi harus disertai dengan dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya. Wa dalilul isti'anah. Dalil isti'anah. Qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dalil isti'anah, meminta pertolongan, adalah ibadah firman Allah, hanya kepada Engkau lah kami beribadah, hanya kepada Engkau pula lah kami meminta pertolongan. Seseorang yang dia menghakikatkan iyyaka na'budu, maka akan terjauh dari riya, sum'ah. Hanya kepada Engkau lah kami beribadah. Jadi tidak ada kotoran-kotoran syirik, mau itu syirik besar atau syirik kecil dalam ibadahnya. Mereka yang menghakikatkan kalimat iyyaka na'budu. Dan seseorang yang dia menghakikatkan wa iyyaka nasta'in, ya, maka tidak akan terkotori dengan ujub, apalagi sombong, kibar. Jadi ujub itu menjalar ke al-kibar, sombong. Enggak mesti yang ujub itu sombong, enggak mesti, tapi kibar, yang kibar mesti sombong. Yang kibar mesti ujub gitu. Yang ujub enggak mesti kibar. Ya.
Kalau kiber itu sudah merendahkan orang lain. Kalau ujub dia merasa bangga dengan dirinya. Ya seakan-akan dia bisa sholat ya memang karena saya hafal gerakan sholat, hafal bacaan sholat. Ya saya tahu ini dan itu, saya udah belajar, nggak kayak gitu. Taufik dari Allah. Berapa banyak orang yang bertubuh kekar dia nggak sujud untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang yang cacat tapi nggak pernah telat takbiratul ihram di belakang imam. Taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Orang bisa sholat, orang bisa menunaikan haji, umroh. Ya itu berapa banyak orang kaya nggak pernah umroh, berapa banyak orang kaya nggak pernah haji, ya bahkan nggak bersedekah, nggak berzakat. Taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi seseorang yang dia menghakikatkan iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau lah kami minta pertolongan, maka dia tidak akan ujub. Dia tidak akan merasa bangga diri. Ya, ini diantara dosa besar yang harus kita perangi. Ujub. Ya, dosa besar. Taib. Seseorang harus menyerahkan semua kebaikan yang dia lakukan itu mutlak pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya sering diingatkan di awal majelis, ya tidak kita duduk berkumpul di masjid ini kecuali ini semua mutlak karena limpahan nikmat, rahmat dan ihsan, kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena kekuatan kita. Ya, kalau Syekh Mukbil sering mengingatkan ini bukan karena kecerdasan kita, bukan karena kefasihan kita, bukan karena ilmu kita, bukan karena, ini semua adalah mutlak pemberian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Dan coba lihat bagaimana Dzulqarnain membuat tembok dinding pemisah antara Ya'juj wa Ma'juj dan alam selain mereka. Ya, kata Dzulqarnain, atuni zubarul hadid, datangkan lempengan-lempengan besi, hatta idza sawa baina sadafain, sampai lempengan besi tersebut sudah setara, sudah sama tingginya dengan dua gunung. Qalam fuhu, bakar. Ya, bakar pakai apa? Kemudian lempengan besi sebanyak apa? Dari mana datangnya coba? Ya. Dan itu semua dalam waktu singkat, enggak berpuluh tahun, enggak bertahun-tahun proyek itu. Kemudian hatta idza ja'alahu naran qala atuni ufrig alaihi qitra. Ketika sudah menjadi api dinding tersebut, besi tersebut karena dibakar, maka aku akan leburkan, aku akan siram dengan tembaga. Subhanallah. Itu Dzulqarnain. Setelah selesai, famasta'u ayyadhharuhu wa mastata'u lahu naqba, mereka tidak akan bisa menaiki dinding ini, mereka tidak bisa melubanginya. Hadza rahmatun mir rabbi. Ini adalah rahmat dari Rabbku. Ini semua kasih sayang Allah kepada kita semua. Ya, enggak dia sandarkan kepada diri kita. Fir'aun jadi Fir'aun karena ujub. Qarun jadi Qarun karena ujub. Dia merasa pandai membuat kota. Wa hadhil anharu tajri min tahti. Kata Fir'aun, coba lihat nih sungai ini bisa dia ngalir di bawahku. Ya. Ini aku karena aku hebat. Bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku pengatur. Aku Rabb kalian yang paling tinggi. Rabb berarti apa? Sebagai pengatur. Sebagai yang bisa menentukan semuanya. Aku, kata Fir'aun, ujub dengan dirinya. Qarun jadi Qarun pun karena ujub. Ala innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapatkan ini semua karena kecerdasanku. Karena aku memang pintar, karena aku punya ilmu memang. Ya. Nah, dan bagaimana Nabi Sulaiman pun beliau menyerahkan kebaikan, hadza min fadli rabbi. Ini semua karunia datang dari Rabbku. Nah, hendaknya seperti itu ya. Jadi seseorang yang dia betul-betul meminta selalu pertolongan kepada Allah tidak akan ujub. Untuk membalikan kelopak mata kita saja perlu pertolongan dari Allah. Untuk bisa kita bangun dari tidur kita yang melawan kantuk, untuk sholat tahajud, untuk pergi ke masjid, dan itunya perlu pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di sini. Nah,
Al-isti'anah al-mutadamminah li kamalidz dzul minal 'abdi rabbih. Jadi meminta pertolongan yang dikatakan ibadah di sini adalah meminta pertolongan dengan kesempurnaan, kehinaan, kerendahan, memohon kepada Allah dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Ada tawakalnya, isti'anah itu ada tawakalnya, menyerahkan urusan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua urusan itu Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Nah, misalnya kita minta keselamatan, minta urusan kita dipermudah, ya. Kita minta bantuan, minta pertolongan kepada Allah. Allahumma a'in wa yassir. Ya Allah mudahkanlah, ya Allah bantulah. Nah, kalau seandainya yang diminta itu kepada selain Allah, ya, dia meminta hal itu kepada selain Allah, yang itu tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah, maka dia sudah jatuh pada kesyirikan. Ya, misalnya dia meminta pertolongan kepada para soleh, kepada para wali, kepada para nabi. Nah, untuk apa? Ya minta diselamatkan. Itu istighotsah. Ini enggak jauh beda ya. Ini permasalahannya mirip dengan istighotsah. Nanti akan kita bahas. Baik. Kemudian apa hukumnya kita meminta pertolongan kepada makhluk? Isti'anah bil makhluk. Apa hukumnya? Kang Iqbal? Boleh. Terus ya, apa syaratnya? Mampu. Qadir berarti. Hayyun. Hadir. Harus ada 3 syarat. Qadir, hadir, hayyun. Ya. Orang tersebut masih hidup, orang tersebut ada di depan kita, orang tersebut mampu, baru boleh kita meminta pertolongannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian saling tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Nah, di sini boleh kita untuk meminta pertolongan. Nah, apa hukumnya meminta pertolongan kepada orang mati? Musyrik. Isti'anah, meminta pertolongan kepada orang sudah mati, musyrik. Kepada orang yang masih hidup tetapi tidak ada di hadapan dia, musyrik. Ajengan dia, kiai dia, ustadz dia di kampung dia, ketika turbulen dia panggil-panggil ustadznya. Ya, pecah kapal dia panggil ustadznya. Ustadz tolong ustadz, ajengan ini kumaha. Orang yang masih hidup. Dia meyakini orang yang tidak ada di hadapan dia tapi ada di kampung dia itu bisa mengatur alam semesta ini. Dia bisa membuat kapal tersebut bisa selamat. Dia bisa menyelamatkan orang-orang yang ada di kapal yang sedang karam misalnya. Jelas ini ya? Nah, itu musyrik. Nah, orang yang meminta pertolongan kepada orang yang masih hidup ada di hadapan dia tetapi dia tidak mampu, ini konyol istilahnya. Ya. Nah, dia nggak mampu nih. Dia masih hidup, dia nggak mampu misalnya bilang contohnya tolong angkatin barang berat nih. Ada anak kecil misalnya atau masih bayi, ya tolongan kan itu apa namanya? Bodoh ya. Nah. Kemudian dalilul isti'adzah, yang berikutnya adalah dalil al-isti'adzah. Al-isti'adzah adalah meminta pertolongan, meminta perlindungan. Meminta perlindungan kepada Allah yang itu ibadah. Kita bacakan sini dulu. Nah, yang itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya minta perlindungan dari kejahatan manusia, dari kejahatan makhluk apapun yang tercipta. Kita minta perlindungan kepada Allah dari adzabun nar. Kita minta perlindungan kepada Allah dari waswasil khannas, ya. Ini hanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apabila meminta perlindungan kepada makhluk, yang makhluk tersebut
bisa melakukannya, memang ada khilaf di sini. Tetapi yang rajih wallahu alam itu hukumnya boleh. Ya sebagaimana misalnya kayak gini. Kita diancam. Ya, kita diancam oleh orang dan ada orang yang bisa melindungi kita, misalnya polisi lah, bisa melindungi kita. Nah, kita boleh minta perlindungan dari polisi ini, sebab mereka hanya sebagai sebab juga. Nah, hukumnya tidak mengapa. Itu sebatas yang mereka mampu, ya. Nah, sedangkan yang dilakukan oleh kaum musyrikin adalah mereka meminta perlindungan kepada jin. Innahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jin. Ya, di sana ada laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan kepada laki-laki dari kalangan jin. Mau masuk hutan, nyembelih dulu, ya tadi bilang punten. Nah, itu dia minta perlindungan agar tidak diganggu di dalam hutan, agar ketika dia melakukan pekerjaan, ya bikin tiang-tiang BTS ya, untuk sinyal ya, di sebagian di tebing-tebing ya, sering jatuh pegawai, sering ada kecelakaan ya, katanya itu mah minta tumbal Kang, tinggal kasih aja 1 ekor kambing, insya Allah beres, insya Allah aman. Ya, itu dia berarti meminta perlindungan kepada jin yang ada di sana. Ngasih tumbal, kurban kerbau untuk Nyi Roro Kidul agar tidak diganggu para nelayan yang mencari ikan di laut selatan misalnya. Itu diantara kesyirikan. Baik, kemudian yang berikutnya adalah al-istighotsah. Nah, al-istighotsah adalah thalabul ghaus. Thalabul ghaus meminta pertolongan di kala darurat, di kala terjepit, di kala sulit. Ya, bedanya dengan isti'anah. Kalau istighotsah ini khusus di kala sedang darurat, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan 1000 pasukan Quraisy perang Badar, Rasulullah hanya membawa 300 pasukan tidak bersenjata lengkap. Ya memang tujuannya bukan untuk perang. Ya, Rasulullah SAW tidak pakai baju besi, tidak pakai helm besi. Berbeda dengan orang-orang musyrikin Quraisy, mereka dengan 1000 pasukan lengkap, dengan 1000 pasukan membawa persenjataan lengkap, baju perang lengkap. Ya, nah mereka ketika malam Badar besok sebelum berperang, Rasulullah SAW istighotsah, idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kalian beristighotsah, meminta kepada Rabb kalian pertolongan kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, Allah kabulkan doa kalian. Ya. Ternyata Abu Jahal pun istighotsah juga ya. Ya, apa istighotsahnya kemana? Allahumma fa innaka a'lamu man aqta'una lirrahim. Ya Allah, Engkau tahu siapa yang paling memutus tali silaturahim, aku atau Muhammad. Maka tuntaskanlah besok, tentukanlah besok. Nah, ya kemudian Rasulullah SAW, Allahumma anjizli wa'dat, anjizli ma wa'adtani. Ya Allah, tunaikan janjimu kepadaku. Allahumma intahlik hadhil isabah min ahli Islam la tu'bad fil ardi. Andaikan hancur kaum muslimin sekarang ini 300 ini, engkau tidak akan lagi disembah di bumi Allah lagi. Nah, maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristighotsah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 malam suntuk tidak tidur Rasulullah SAW, selalu berdoa dari awal malam sampai akhir malam. Ya. Nah, Abu Bakar yang melihat doa Rasulullah seperti itu saja merasa kasihan. Ya. Nah, kemudian ya apa disebutkan oleh sebagian ulama ketika mungkin saudara kita dalam keadaan kesakitan atau istri kita dalam keadaan kesakitan ketika mau melahirkan, ya bisikan kepadanya untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta istighotsah, bisa istighotsah Allahumma, bukan a'inni lagi, bukan isti'anah lagi, tetapi istighotsah Allahumma aghitsni. Kalau tadi a'inni, minta isti'anah, minta pertolongan itu apa? Allahumma a'inni. Ya, kalau istighotsah Allahumma
aghithni, Allahumma aghithni, Allahumma aghithni, ya Allah berikanlah pertolonganmu kepadaku. Nah, ini sama dengan isti'anah ya. Kalau dia minta kepada yang sudah mati, maka musyrik. Kepada yang masih hidup tapi tidak ada, dia musyrik. Kepada yang masih hidup tapi dia tidak mampu, ya ini omong kosong. Maksudnya sia-sia. Taib. Dan nah, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun. Nah, ini dalil yang luar biasa juga di surat An-Naml ayat 62 ya. Amma yujibul muttarra idza da'a. Siapa lagi yang bisa mengabulkan pertolongan bagi orang yang terjepit, terdesak ya, ketika dia berdoa kepadanya. Wa yakshifus su. Siapa lagi yang bisa menyingkap keburukan itu? Wa yaj'alukum khulafa'al ard. Ilahumma Allah. Taib. Nah, taib, yang selebihnya panjang pembahasannya tentang adzabah wan nadhar. Sebenarnya tinggal 2 lagi langsung masuk ke yang kedua kita nih. Cuman pembahasannya lumayan. Ya, tentang menyembelih dan tentang bernadar. Taib, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di poin takut yang tercela. Takut yang tercela. Ketika ada rasa takut yang membuat yang berlebihan ya. Ya. Bahkan dia sampai pingsan. Nah. Atau sebagainya. Anda pernah dengar cerita tentang Qatilul Quran? Ya. Qatilul Quran. Nah. Yang Al-Fudail sorry, Nah. namanya. Apakah ini termasuk takut yang seperti itu, Ustaz? Dan kalaupun bukan, apa yang menjadi batasan antara takut yang berlebihan sama yang seperti Al-Fudail ini, Ustaz? Selama tidak menghilangkan tidak, kan Anda lanjutkan tadi kan, maksudnya takutnya tersebut sampai dia tidak menunaikan hak-hak keluarganya, dia sibuk dengan itu saja gitu ya. Sedangkan Fudail bin Iyad, anaknya Ali bin Fudail bin Iyad, kemudian murid dari Abdullah ibn Abbas, Anda lupa siapa namanya, murid dari Abdullah bin Mas'ud juga ada ya. Seperti itu juga Husain ibn Ali bin Abi Thalib, bukan Husain bin Ali bin Ali bin Husain ibn Ali bin Abi Thalib, atau dikenal dengan Zainal Abidin ya. Zainal Abidin itu kan kita sering dengar nama Zainal Abidin ya, itu julukan untuk Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Jadi ketika berwudu itu sudah bergetar takut itu. Tetapi takut mereka itu semua tidak sampai menghilangkan tidak sampai melalaikan mereka dari kewajiban mereka, seperti itu ya. Mereka dirundung itu terus sampai mereka tidak melakukan kewajiban mereka sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami untuk mencari nafkah. Enggak, mereka sibuk dengan dirinya aja, kayak gitu. Seperti itu. Barakallahu fikum. Ketika mereka kembali ke rumahnya biasa lagi. Nah, untuk jazakallahu khair. Dan ketika seseorang diberikan oleh Allah al-khauf, dia diberikan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala, itu anugerah ya. Dan memang perlu kita menyendiri, kemudian mendatangkan bagaimana dahsyatnya azab Allah sehingga kita takut kepada Allah, berdiri air mata mengharapkan ampunan dan rahmat dari Allah. Itu ibadah. Ada waktu, tapi ketika itu terus dipanjang keseharian dia sampai tidak dia tunaikan kewajiban dia, ini yang tercela. Barakallahu fikum. Nah, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau Ustaz kemarin menjelaskan makna kalau kita minta penjagaan kepada Allah itu kan kita dipermudah untuk beramal ibadah. Terus Minta penjagaan. Iya, penjagaan. Penjagaan dari Allah itu berarti dipermudah Nah. amal soleh Nah, dan dipersulit untuk bermaksiat. Kalau perlindungan itu ada maknanya seperti juga nggak? perlindungan. Perlindungan. Dengan kita mohon perlindungan, Jadi kayak gini. penjagaan. Nah,
eh, al-ismah, ismah yang dimaksud ismah itu penjagaan, ya beda dengan perlindungan. Kalau penjagaan, ismah itu kayak disucikan dia gitu, maksudnya dijaga, jadi dipersulit dia untuk bermaksiat, dipermudah dia untuk beramal soleh, ya itu ismah maknawi, ya ismah maknawi. Disebutkan ismah yang Allah berikan kepada para nabi. Yang pertama adalah ismah mereka untuk tidak jatuh pada dosa besar. Ismah mereka dalam kekeliruan, kesalahan dalam menyampaikan syariat. Ya. Dan yang ketiga, ismah mereka dari khusus Nabi Muhammad ya, adalah fisik. Ya, tidak akan terbunuh oleh kaum musyrikin. Nah, maksudnya gimana ayatnya? Ada ayatnya, karena Allah lupa. Rasulullah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, memang ada seperti itu. Kalau perlindungan lebih lagi daripada itu. Ya, perlindungan berupa ta'yid, berupa pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala, dia diselamatkan, dia dihindarkan dari mara bencana, dari bencana apapun, musibah, itu bisa juga. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Mantul. Kalau tawakal tadi dalam mencari sebab, kan sebab itu kan levelnya juga bermacam-macam. Nah. Ada level minimum. Nah, kalau tadi misalnya helm, saya naruh helm, diikat aja di motor sama dibawa ke masjid, saya ke dalam gitu kan. Itu kan dua hal yang levelnya, yang satu cuma ngikat, yang satu sampai dibobok. Itu kan ada mencari sebab itu berbagai level gitu. Nah sebaiknya seperti apa sih? Emang harus di level maksimal yang kita mampu, atau kita ngerasa ini udah sebab yang minimum, udah saya udah menjadi sebab tawakal sama Allah gitu. Nah itu bagaimana Ustaz? Ya tadi, sebesar apa tingkat ketawakalannya kepada Allah, dengan sebesar itu pula lah tingkat sebab yang dia lakukan. Maksimal lah, maksimal. Ya jangan hanya sekedarnya aja. Ya, dan seperti itu pun juga dia bisa mencela syariat juga kalau seandainya bermudah-mudahan. Ya, kalau menggantungkan tuh nggak menggantungin helm di motor, itu namanya nggak tawakal, dia nggak melakukan sebab. Nah, apalagi di tempat dimana sering ada pencurian misalnya, Allahu a'lam. Jadi maksimal, kita lakukan maksimal. Nah, barakallahu fikum. Ya. Maksimal juga kan kadang-kadang sudut pandang kita sama sudut pandang orang beda. Maksimal kadang siapa kemampuan. Iya. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullaha mastata'tum. Anta barakallahu fikum. Lagi Ya. masih belum, berarti maksudnya tadi berbanding lurus Ustaz. Semakin tawakalnya kita, semakin maksimal usaha kita gitu Ustaz. Nah, tapi memang kan ya semampu kita itu, semaksimal kemampuan kita. Nah, kadang kita sudah maksimal, tapi masih juga apa? Masih juga ada yang terjadi kan? Udah, itu sudah ketentuan Allah. Barakallahu fikum. Bukan artinya setelah kita maksimal pun pasti berhasil, pasti sesuai dengan harapan kita, enggak. Nah, tapi itu ibadah. Setiap yang kita lakukan dalam melakukan usaha tersebut adalah ibadah. Barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan kajian kita di malam ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.